Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dengan NIM 20202101137. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS tentang e-commerce dan e-business. Pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan dari e-business dan e-commerce? E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik. Adalah perdagangan produk atau layanan menggunakan jaringan komputer seperti internet. Nah, perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, transaksi online pemrosesan, pertukaran data elektronik atau EDI, sistem manajemen inventaris, sistem pengumpulan data otomatis. Perdagangan elektronik modern biasanya menggunakan Word, Wide, and Web untuk setidaknya satu bagian dari siklus hidup transaksi, meskipun mungkin juga menggunakan teknologi lain seperti e-surat. Sedangkan e-business, bisnis elektronik atau yang biasa disebut e-business adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam mendukung semua aktivitas bisnis. Perdagangan merupakan pertukaran produk dan layanan antara bisnis, kelompok, dan individu, dan dapat dilihat sebagai salah satu kegiatan penting dari setiap bisnis. Perdagangan elektronik berfokus pada penggunaan TIK untuk memungkinkan kegiatan eksternal dan hubungan bisnis dengan individu, kelompok, atau bisnis lain. E-business mengacu pada bisnis dengan bantuan internet, yaitu menggunakan bisnis dengan bantuan jaringan internet. Istilah e-business diciptakan oleh tim pemasaran dan internet IBM pada tahun 1996. Nah, untuk kelebihan e-commerce untuk perusahaan, yang pertama yaitu penjualan global atau jangkauan pasarnya itu sangat luas sekali, tidak hanya ada di daerah itu-situ saja, tapi juga bisa sampai dengan luar negeri. Nah, yang kedua yaitu ada pengurangan infrastruktur perusahaan atau perusahaan tidak perlu membuka banyak cabang penjualan. Yang ketiga yaitu ada pengurangan biaya perusahaan atau dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengurangan harga produk atau harga itu dapat relatif murah karena akumulasi beberapa manfaat yang saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan e-commerce untuk perusahaan. Yang pertama itu memerlukan strategi pengiriman yang efisien. Yang kedua yaitu membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan. Yang ketiga yaitu tingkat pengembalian barang itu relatif tinggi karena kita itu sebagai konsumen itu tidak bisa melihat barangnya secara langsung, melainkan hanya menggunakan foto ataupun video saja. Dan yang terakhir yaitu persaingannya itu sangat tinggi dan sangat ketat sekali. Itu ada kelebihan e-commerce untuk konsumen. Nah, yang pertama itu sangat membantu sekali konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan, atau langsung pembelian dan pemesanan produk pada usaha tertentu. Karena apa? Karena toko secara online itu buka selama 24 jam, sedangkan toko offline itu buka itu hanya beberapa jam saja. Kita itu bisa membeli di sana kapanpun kita mau misal malam hari, siang hari, pagi, sore, ataupun kapanpun itu. Nah, yang kedua itu tuh tentunya itu menghemat waktu dan juga menghemat biaya tentunya. Karena apa? Karena dengan kita hanya menggunakan handphone saja, kita bisa membeli tanpa harus keluar rumah dan pergi ke pasar atau ke mall gitu ya. Dan yang ketiga yaitu harganya itu relatif murah. Kita itu tuh bisa melihat harga dari toko lain juga, dan kita bisa membandingkan harga yang murah itu yang mana dan yang kualitasnya bagus juga yang mana. Nah, yang selanjutnya itu ada kekurangan e-commerce untuk konsumen. Yang pertama yaitu masalah keamanan. Yang kedua, ketidaksesuaian produk. Kita tuh kan hanya melihat produk itu dari video dan juga foto ya. Nah, kadang-kadang itu tuh kita tidak sesuai ekspektasi yang kita. Untuk contoh penggunaan e-commerce yang ada di Indonesia, itu tuh seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan marketplace online lain yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Nah, di dalam Shopee misalnya, kita kan bisa membeli produk yang ada di dalam Shopee yang macam-macam, misal peralatan rumah tangga, peralatan make up, baju, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, di sana tuh kita bisa membeli selama 24 jam, Shopee itu akan tetap buka, dan kita itu hanya mengandalkan video yang dikirim dari review pelanggan dan juga foto-fotonya, dan kita bisa melihat apakah barang itu tuh bagus atau tidak. Nah, tentunya jika barang itu menurut kita bagus, kita pasti akan membelinya. Serta administrasi 5,75 triliun dari sebelumnya itu 3,83 triliun. Goto pun mencatatkan kerugian bersih sebesar 13,65 triliun pada semester 1 tahun 2022. Sekian
jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.